karena kenal seorang penceramah baik di atas 5 tahun kenal, ternyata menawarkan diri untuk mengolah duit, ternyata ya nggak tanggung jawab. Ya Allah. Dalam arti mensurvei, kenapa banyak orang berilmu tanpa manfaat 9 tahun? Apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Ntar kebiasaan. Latihan digoda ya. Karena kan musafir kebanyakan cenderung kayak yang jarang mandi gitu. Banyak kan ada yang kata mengira musafir itu wali. Iya, nah itulah. 2 hari itu saya udah nggak malemes banget. Pas itu juga karena udah 2 hari nggak makan. Nah, jawabannya dibentak. Masya Allah. Enggak ada. Ya Allah. Udah, dulunya kalau nggak ada rezeki tinggal, alhamdulillah mau mati gitu saja Bu. Soal jasad saya ada yang urus apa enggak, itu urusan Allah. Hanya pasrah gitu. Cuma saya juga nggak mau menerima pemberian saudara-saudara yang berlebihan. Apalagi orang lain akan ada hisab. Udah tak jalani saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jiwa Berseri ataupun Parti TV. Nah di sini kebetulan saya barusan tadi ya jalan, habis kebetulan tadi ketemu musafir perempuan dari Anyer. Terus udah gitu saya jalan arah pulang pas habis maghrib ya kebetulan. Saya bukan ketemu ya, ngelihat Bapak lagi jalan kaki. Saya lihat Bapak nih kayak seorang musafir gitu Mas. Saya kalau musafir kan otomatis nggak ada tempat untuk istirahat. Dan istirahat pun kadang di musola, di masjid gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillahnya ini teman-teman ya, tadi kebetulan saya ngajakin Bapak untuk mampir dulu di tempat sini. Alhamdulillah Bapak mau, ini suatu kehormatan. Bapak mau tinggal di sini biarpun hanya istirahat ya Pak ya. Bagaimana nggak katakanlah awal dari mau masuk juga udah lingkungannya kok begini gitu loh. Tapi saya katakanlah sering bermalam di tempat makam yang dikatakan keramat, katanya waliullah. Padahal bagi saya wallahu a'lam, wali bukan. Tuh, ya bisa ngobrol, tapi tetap hanya individu yang dipikir. Makanya setelah ketemu pas sholat maghrib ini ada yang sholat cuma 1 rakaat. Iya. Makanya, nah, baru kepikir dulu, sempat kepikir banyak orang mengatakan mereka ini gila, yang terlalu dicari gila. Sebenarnya yang gila siapa? Mengaku iman pada Allah dan Rasulullah, pada orang jalan kaki nggak mau tahu makan apa belum, pada orang gila yang korek-korek di tempat sampah nggak mau tahu apakah nggak ngerti itu dosa. Sempat saya masuk ke kalangan Wahabi, ada seorang ustadz yang baik melihat entah musafir atau orang gila nyari-nyari di tempat sampah. Akhirnya dia segera ke warung dan memberinya. Kebetulan mungkin musafir, akhirnya diterima. Kalau saya sendiri, alhamdulillah, daripada nyari-nyari tempat sampah lebih baik tahan lapar. Dulunya saya sabar, cuman sekarang dengan gimana ya, saking marahnya saya pada umat yang mengaku iman pada Allah dan Rasulullah, tapi kok masih banyak orang terbengkalai yang sholatnya rajin nggak mau tahu benarkah iman mereka. Saya juga mengkaji diri sendiri, benar belum iman saya padamu ya Allah gitu. Ya bukan karena saya bertujuan jadi musafir, tapi karena ya qodratullah, ternyata ya dibimbing satu demi satu, masuk dari satu pesantren ke pesantren yang lain, memperhatikan perilaku orang yang benar gimana, yang iman Islam itu benar bagaimana. Kembalinya kepada diri sendiri, bagaimana saya berusaha jadi hamba Allah, bukan mengaku-ngaku saja, itu sulit tuh.
Maaf ini Bapak, Iya. saya belum nanya nama Bapak. Kalau saya di sini pribadi saya namanya Parti Bapak. Kalau Bapak maaf namanya siapa? Nama pemberian lahir itu saya lihat di akte Bahana, tapi panggilannya Bana. Setelah SMP saya juga baca buku-buku kecil, di situ ada buku Hasan Al-Banna, seorang ulama dari Timur Tengah kalau nggak salah. Saya berinisiatif karena ya pakai Al dari Al-Banna, cuman sering baca terjemahan Al-Quran. Kalau membaca kisahnya Nabi Ibrahim itu seakan tenang. Di situ ada kalimat juga, Nabi Ibrahim seorang yang hanifan, lurus, selalu kembali kepada Allah. Nah, saya ingat ada wanita namanya Hanifah. Kalau laki-laki Hanif lah, ya udah jadi Hanif Al-Banna. Ya tadi bikin KTP juga tadinya Bana, ya tak ubah jadi Hanif Al-Banna namanya. Maaf, udah punya istri apa belum? Belum. Belum. Padahal usia udah 50 tahun. Ya. Ada rencana? Kalau sebagai semua saya yakin punya rencana. Tapi ternyata kembali kepada surat Yusuf, wa ghalibun ala amri, rencana Allah yang maha menang. Sekuat apapun manusia punya rencana, ya ada orang yang selalu berhasil dengan rencananya, ya hati-hati. Karena akan merasa dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah, tapi nggak mau tahu tentang petunjuknya, bahwa harta itu dikemanain seperti ibu ini. Hah? Ya. Udah sih yang ada aja sana. Mamanya lagi tanggung sayang. Maksudnya ya, terus beli sendiri. Nih. Nih. Beli sendiri. Jangan minta lagi ya. Iya. Itu dilebihin nama buat besok. Enggak. Anaknya banyak, macam-macam Pak. Banyak ya. Tadi ini udah minta, yang satu udah minta, itu belum minta ngiri. Ayah. Kacak lagi ya. Ngaco. Maaf Mbak. Orang tua masih ada, Nggak ada. tapi punya ini ibaratnya kakak adik. Ada. Diketahui nama keluarga kalau Bapak jalan jadi musafir. Pernah pamit gitu maksudnya? Gimana ya, biar menutupi aib orang yang kurang ajar itu, ya uang hasil penjualan rumah warisan saya berusaha mandiri karena kenal seorang penceramah baik, di atas 5 tahun kenal. Ternyata menawarkan diri untuk mengolah duit, ternyata ya nggak tanggung jawab. Ya Allah. Gitu. Iya, intinya begitu. Mulai katakanlah saya hanya ngomong pada Allah, ya apa salah saya? Saya hanya manusia yang katakanlah ciptaanmu. Sekarang saya pasrah. Engkau laknat saya, hakmu ya Allah. Engkau beri rahmat saya, itu urusanmu. Dah berjalan tanpa tujuan. Itulah. Pertama 1 hari 2 hari kalau ada orang yang katakanlah berpapasan, saya buang muka, menutup biar jangan ketahuan nangis. Nggak tahu, saya nggak ingat makan itu bagaimana. Akhirnya mulai ada orang manggil, Pak sini ya, ada apa? Bapak musafir kan? Apa itu musafir? Loh kok begitu? Akhirnya tak ceritakan begitu, akhirnya ya kebetulan di Kediri kalau nggak salah. Akhirnya ditunjukkan kalau memang begitu ke pesantren saja Pak. Gitu loh. Pesantren juga butuh duit untuk belajar. Iya. Di situ di Maspati ada aja yang nggak bayar asal Bapak mau kerja. Oh, dan begitu. Jadi ya udah saya ke situ. Tak pikir akhirnya ketemu jamaah tabligh. Loh, bagaimana misalnya begitu? Loh, akhirnya saya beritikat karena yang mendolimi saya itu orang yang berilmu, lulusan dari LC gitu loh. Jelaskan secara ilmu fikih atau sunnah itu udah masuk kan. Makanya saya beritikat, saya nggak mau menuntut ilmu agama kalau hanya untuk mendolimi orang yang bodoh. Ternyata setelah ditawarin kata ada ke Temboro itu bisa kerja sambil belajar, ya sudah saya masuk dengan ingat ayat Allah, ikutilah kalimat yang terbaik. Tak tafsir sendiri bahwa daripada keluyuran tanpa tujuan,
saya menuntut ilmu sambil bekerja. Ya alhamdulillah di sana diterima dengan senang hati, subhanallah. Makanya ya terus ya kurang lebih 1 tahun akhirnya saya keluar untuk bagaimana bisa masuk pesantren-pesantren lain, dalam arti mensurvei kenapa banyak orang berilmu tanpa manfaat gitu. Akhirnya ya meskipun hanya 2 hari, 3 hari, seminggu masuk pesantren yang gede-gede ya, cuma silaturahmi, saya perhatikan perilakunya. Akhirnya ya karena ilmu dasar secara fikih udah ada dari tempoh, ya sudah. Akhirnya ya memang disitulah yang saya tahu pesantren yang benar-benar, meskipun ya satu misinya jamaah tabligh itu banyak penolakan kan begitu, itu udah bagus sebenarnya, cuman ya masing-masing ke arah itu. Ya akhirnya ya sering dapat ada orang yang memberi pekerjaan di masjid atau apa, cuman benturannya masalah tanggung jawab orang beragama itu gimana. Akhirnya ya misal di masjid kok kurang begitu memperhatikan kebersihan, ya bagaimana, akhirnya benturan-benturan, ya saya keluar lagi. Nah sekarang saya udah beritikad nggak mau menerima lagi pemberian dari orang lain atau bantuan dari orang lain yang sifatnya gede atau lama gitu loh, karena tanggung jawab gitu loh. Akhirnya ya sudahlah, yang saya yakini ya kalau doa pengennya diberi kesempatan untuk bisa jadi hamba Allah mengikuti Rasulullah gitu saja. Kalau emang masih diberi kesempatan dan rezeki, semakin lama semakin yakin Allah Maha Kuasa. Kalau nggak ada yang peduli soalnya di jalan satu kota nggak ada yang peduli, ada saja kok rezeki, entah nemu atau bagaimana. Entah gitu, masya Allah. Jadi ya kadang-kadang 2 hari 3 hari nggak ada itu udah biasa. Cuman bagi tubuh kayaknya kok enak. Jadi merasa dipelihara oleh Allah, di saat ada kan puas-puasin makan. Jadi kalau lagi ada puas-puasin makan, tapi giliran nggak ada, pernah puasa berapa hari Pak? Ya seingat saya ya 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Minum air di masjid itu kan ya 1 dayung. Terus sudah bisa sholat alhamdulillah. Enggak ya sudah. Kadang-kadang ya dari 9 tahun ya dari 2000 berapa ya udah belasan tahun sih. Kalau dari 2011 baru 2 berapa. Kalau banyak orang nanya sih ya sekenanya saja 7 tahun 9 tahun apa. Nggak boleh. Nggak boleh. Ntar kebiasaan. Latihan digoda ya. Sabar. Ibu ini udah tua karena udah biasa di jalan ngerokok kayaknya tadinya. Jadi Bapak di jalan selama 7 tahunan? Dari 2011 lah. Kalau sekarang 2002 ya. 11 tahun lah. 11 tahunan di jalan. Tapi maaf nih, dulu kan Bapak ibaratnya tadi itu ya ketipu lah ibaratnya katanya kelola gitu, itu termasuk uang keluarga apa enggak? Pas itu bagian Bapak? Bagian saya sendiri. Tapi keluarga mengetahui nggak Bapak keluar ini? Sampai 4 tahun itu, 3 tahun atau 4 tahun saya nggak berani pulang ya. Karena emang ya rumah udah tak jual, kemana paling silaturahmi sehari 2 hari kan. Akhirnya ya setelah dapat ilmu fikih ya ternyata itu kan ada unsur silaturahim, ya sudah. Cuman ada yang di mana saya hanya jawab lagi kerja di kota ini, lagi kerja di kota itu. Saya banyak dari 2011 itu ya banyak ketemu musafir, sering tinggal di makam-makam keramat cuma 1 hari 2 hari gitu. Kadang-kadang kalau ya emang nyaman, ada fasilitas untuk makan, bisa ada tenaga untuk bersih-bersih, itu menghormati jasad ya bisa, karena ada yang sampai seminggu. Cuman beberapa tahun lagi ke situ ternyata kan kebuka semua kejelekan-kejelekan dari yang sok ketemu wali yang diziarahi gimana itu. Masya Allah. Sekarang gini Pak, kalau saya di sini maaf banget nanya. Kan musafir yang saya temuin itu beda-beda. Beda-beda.
Ada musafir yang saya temuin dari makom ke makom kan, makom keramat ke makam keramat gitu ya. Terus ada juga musafir yang bersih ibaratnya ya. Tapi ada juga musafir yang sengaja apa gimana, kenapa dia kayaknya males bersih-bersih, apa karena dia khusyuk untuk ikutin jalan kaki itu Pak. Kalau orang yang nggak suka mandi gitu loh, karena kan musafir kebanyakan cenderung kayak yang jarang mandi gitu. Iya. Kalau setahu saya, kalau di tempat makam keramat itu mereka pada mandi kok. Yang saya tahu. Tapi itu juga sebagian dari banyaknya musafir yang pernah ketemu dengan saya mungkin. Tapi beberapa 2 atau 3 orang itu ya benar, aneh bagi saya. Bapak juga aneh ya? Mereka kok bukan ini yang bersih. Oh, yang bersih. Jalan tapi bersih. Oh, Kalau gitu. saya jalan ya sudah. Begini gitu loh. Tapi kalau udah misalnya 3 hari sampai 1 minggu ya mulai bening lagi gitu. Kenapa jalan kok bisa bening? Meskipun memelihara sholat 5 waktu. Gitu loh. Kenapa gitu loh. Kalau saya tetap kan dari pengaruh polusi udara atau apa itu pengaruh bagi badan. Tapi yang ada loh, ada juga sempat malam kok kakinya bersih. Ya, ayo sholat. Subhanallah. Jadi jalur apa yang dia Ya, Pak. lalui gitu loh. Bagi saya yang berjalan sesuai katakanlah, ya udahlah, jalan hidup berusaha bagaimana memikir bersyukur. Dia ingat lagunya Roma Irama itu, jadi petani yang baik atau yang bertakwa atau yang gimana? Kurang tahu saya juga. jadi musafir yang bagaimana lah bersyukur dan ingat Allah. Begitu saja. So meyakini akan dihentikan oleh Allah, diberi kesempatan gitu saja lah. Jadi ada juga musafir yang mungkin ibu belum pernah atau mungkin melalui yang lain itu ya gagal karena menikah. Ya, begitu kan sempat mungkin dari itu. Jadi loh, gagal karena menikah. Subhanallah. Semuanya pada punya metode. Lah mengenai orang-orang yang di pesantren juga sempat itu malah kaget saya bahwa banyak kata ada yang kata mengira musafir itu wali. Iya, nah itulah. Katalah yang dekil-dekil itu loh. Jadi jangan mengira bahwa mereka itu bukan wali gitu loh. Karena ya, jangan menghinanya karena gitu loh. Sampai ke arah itu. Dulu saya terpengaruh loh Bu, pendapat begitu. Kalau sekarang enggak. Rasulullah enggak mengajarkan kok. Misalnya kata yang jadab dengan kata Islam masjid begitu, udah dari ayat mana gitu saja. Kalau ucapan Rasulullah sahihnya sejauh mana, minimal itu. Bagi saya sendiri, alhamdulillah, ya pakaian nggak begitu compang-camping lah. Jadi masih bisa masuk masjid. Jadi ada juga kata orang, ada 35 tahun jadi musafir, nggak mau pakai tongkat karena dikira katakanlah biar ketahuan musafirnya. Loh, kalau saya pakai tongkat itu untuk menghalau anjing dan kayaknya gimana lah orang mengatakan loh kalau ngerti musafir juga ternyata siap dari mobil yang sebegitu banyaknya saya tahu motor yang begitu berjubelnya melewati saya kan siapa yang peduli kadang-kadang ada yang teriak itu musafir gitu cuman ngomong begitu tapi mana pelaksanaannya kalau emang takut katakanlah membuat kaya musafir ya adalah Baitul Mal kan untuk mengkotalah ya sekedar jangan sampai satu hari musafir itu nggak makan gitu. Sempat tuh pertama kan bukannya minta saat itu ingatnya kan watawasobil haq saling mengingatkan 2 hari itu saya udah nggak malemes banget pas habis sholat asar nggak ingat di kota mana tak tunggu jamaah yang terakhir ada enggak hak musafir untuk sekedar makan itu juga karena udah 2 hari nggak makan akhirnya tunggu ya Pak, saya pulang dulu. Dia masih 20, alhamdulillah buat makan saat itu. Terus kejadian lagi entah beberapa bulan di kota lain. Begitu saya bertanya, ya secara umum mungkin ya bisa saja dikatakan minta, silakan. Nah, akhirnya ada enggak hak musafir untuk sekedar makan dan dikasih sebungkus nasi juga silakan. Gitu. Ternyata apa jawabannya? Dibentak. Masya Allah. Enggak ada. Ya Allah. Mulai saat itu saya nggak mau lagi minta. Jadi As-Somad bener-bener nama Allah itu tak pakai.
Engkau Maha tahu ya Allah, di saat saya lapar demi kebaikan tubuh saya, gitu saja. Jadi ya subhanallah, akhirnya saya nggak pernah lagi gitu. Udah, dulunya kalau nggak ada rezeki tinggal, alhamdulillah mau mati, gitu saja Bu. Soal jasad saya ada yang urus apa enggak, itu urusan Allah. Terakhir ketemu paman waktu saya silaturahmi di sana. Akhirnya entah kita itu ada entah mengenai apa ya, kalau ya sebagai saudara kok nggak ada yang mau ngerti, dan dia sebagai paman itu kelibekan. Bagi saya mati, syukur-syukur kayak Nabi Isa langsung diangkat, ataupun gimana makom saya imannya diterima apa awal terserah, gitu saja, hanya pasrah gitu. Cuma saya juga nggak mau menerima pemberian saudara-saudara yang berlebihan, apalagi orang lain akan ada hisab. Udah tak jalani saja. Kalau memang ada seorang yang mukmin benar-benar, ya insya Allah akan dipertemukan kan gitu. Dengan nggak ada mau tendensi dalam memberi, karena kebanyakan orang memberi itu misalnya Pak doain saya, bagi saya sudah salah. Mana arti ikhlas? Karena akhirnya kayak muamalah kan. Malah banyak juga Pak nomor berapa, Masya Allah. Jadi, banyak sih sebenarnya gonjangan-gonjangan sebagai musafir yang bagi saya nggak bertujuan jadi musafir diperjalankan oleh Allah Subhanallah. Dan sedikit demi sedikit akhirnya ya kejadian yang nggak mengenakan, kan akhirnya trauma tinggal di masjid gara-gara saat itu mau diroyok karena sempat katanya di situ ada musafir yang ngambil kotak. Pas beberapa hari saya singgah di situ malah ditempeling juga, cuman alhamdulillah kayak ada yang menggerakkan, saya menghindar. Akhirnya tanya rumah Pak RT, kurang lebih sana, baru kurang lebih 150 meter diteriakin, kepukin, Masya Allah. Tak tepi, hidup mati saya tangan Allah. Membunuh orang tanpa salah, sunatullah terjadi kok. Saya bapak belum ada polisi, katakanlah karena polisi nggak bertanggung jawab juga memakan gaji buta, udah umum. Saya minta kekuatan dari Allah untuk menghabisi kalian satu persatu. Sunat Allah yang bagaimana yang kalian inginkan. Baru ngomong, ada musafir yang pernah nyuri kotak di sini Pak. Kalau sampai nyuri kotak, kasih makan belum. Untuk apa bangun masjid kalau nggak ngerti musafir? Lagian bagi saya sekarang, karena pertama saya masuk pesantren itu Tempur nggak ada kotak. Sampai saya lihat kali-kali kan pas buka YouTube itu ada HP, sempat nemu gitu, akhirnya ya sudah. Itu ternyata di Mekah pun nggak ada, Masjid Nabawi nggak ada. Kalau di sana takutnya ada pemanfaatan, tapi garis besarnya saja sebenarnya masjid itu nggak boleh ada kotak. Masjid yang ada kotaknya itu sama saja, jangan menghina pengemis, karena mereka juga itu masjid-masjid pengemis. Maaf saya ngomong apa adanya, ini pendapat saya ini, karena saya sebenarnya sering di masa bodohkan gitu loh, sebagai musafir yang diperjalankan bukan dengan tujuan ya ke arah kolaborasi dengan dunia jin yang mengatakan saya wali ini, subhanallah. Iya,